Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rahmat Ubaidillah Akhror, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana UIN Raden Intan Lampung. Yang pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Nolan Arbi dengan NPM 2021020214, Prodi Hukum Tata Negara kelas A UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya selaku pembawa materi ingin menyampaikan sebuah materi terkait tindak pidana, bagaimana bentuk tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yakni Bapak Rahmat Ubaidillah Akhror, SHMH. Baiklah teman-teman sekalian, berikut ini pemaparan materi hukum pidana terkait tindak pidana. Yang pertama ialah pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barang siapa yang dengan melawan hukum melanggar larangan tersebut tanpa adanya alasan pembenar. Lalu, tindak pidana menurut pasal 12 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi dua. Yang pertama, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Yang kedua, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan mengenai tindak pidana itu sendiri. Yang pertama ialah perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana. Yang kedua, larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Yang ketiga, antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat. Oleh karenanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Yang berikutnya ialah unsur tindak pidana. Menurut Simons, unsur tindak pidana ialah satu, perbuatan manusia. Yang kedua, diancam dengan pidana. Yang ketiga, melawan hukum. Yang keempat, dilakukan dengan kesalahan. Yang kelima, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Moeljanto, unsur tindak pidana terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah perbuatan manusia. Yang kedua, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang. Yang ketiga, bersifat melawan hukum. Lalu pembahasan yang ketiga yakni jenis-jenis tindak pidana. Dalam jenis-jenis tindak pidana terdapat kejahatan dan pelanggaran, yang mana pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran terlihat dari pembagian isi dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan ada yang menyatakan bahwa pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan dari segi kualitatif, yang mana dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama ialah kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan keadilan. Yang kedua ialah pelanggaran, yang mana pelanggaran ialah perbuatan yang oleh umum
baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, karena adanya undang-undang yang mengancam dengan pidana. Yang berikutnya, materi terkait kualifikasi tindak pidana, yang mana di sini terbagi menjadi dua, yakni kualifikasi yuridis dan kualifikasi non-yuridis atau kualifikasi teoritik, ilmiah, dan keilmuan. Kualifikasi yuridis yaitu kualifikasi resmi atau formal yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dan mempunyai konsekuensi atau akibat yuridis tertentu. Lalu, kualifikasi non-yuridis merupakan kualifikasi atau nama, sebutan, atau jenis delik yang menurut teori atau pendapat para sarjana atau menurut istilah umum. Berikutnya, kualifikasi delik, yang mana kualifikasi delik itu dapat ditinjau dari sudut pandang titik berat formulasi yang terdiri dari delik formil dan delik material. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Lalu ada delik material, yang mana delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau tidak dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Berikutnya, kualifikasi delik ditinjau dari sudut pandang perbuatan, terbagi menjadi 3 bagian, yakni delik omisi, dan delik omisi semu. Yang pertama, delik omisi. Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan ialah perbuatan sesuatu yang dilarang, contohnya pencurian, penggelapan, dan penipuan. Yang berikutnya, delik omisi. Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Contohnya, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan dan tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan. Ketiga ialah delik omisi semu. Delik yang berupa yang pelanggaran larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Yang mana contohnya ialah seorang ibu membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu kepada anaknya hingga anaknya itu meninggal. Yang berikutnya, kualifikasi delik ditinjau dari sudut pandang sikap batin, yang mana terdiri dari delik dolus dan delik culpa. Delik dolus atau delik kesengajaan merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan. Contohnya tertuang dalam pasal 187, 197, 245, 310, dan 338 KUHP. Yang berikutnya, delik culpa atau disebut dengan delik kealpaan merupakan delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, yang mana contohnya tertuang dalam pasal 197, 195, 201, 203, 231, dan 359 KUHP. Yang berikutnya ialah delik tunggal dan delik berangkai. Yang mana delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contohnya terdapat dalam pasal 481 terkait penadahan sebagai kebiasaan. Berikutnya ialah delik aduan dan delik laporan. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Contohnya terdapat dalam pasal 310 tentang pencemaran nama baik. Lalu ada delik laporan yang merupakan tindak pidana yang dapat dituntut
tanpa diperlukannya suatu pengaduan. Contohnya ialah pencurian, penipuan, dan juga penggelapan uang. Lalu materi selanjutnya ialah delik sederhana dan delik yang ada pemberatan dan peringan. Yang mana delik sederhana adalah delik yang terjadi dan merupakan perbuatan dasar atau pokok. Contohnya ialah pencurian biasa yang tertuang dalam pasal 362 KUHP. Lalu ada delik yang ada pemberatan dan peringan. Yang mana delik yang karena kondisi atau situasi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan perbuatan atau akibat-akibat khusus yang timbul, maka diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat atau lebih ringan. Contohnya tertuang dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Lalu yang terakhir ialah delik politik dan delik politik campuran. Yang mana delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ. Misalnya, tertuang dalam pasal 104 sampai dengan pasal 129 KUHP. Lalu berikutnya ialah delik politik campuran, yang mana merupakan delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah nampak sebagai delik umum, tetapi sebenarnya di dalam delik itu mempunyai tujuan politik. Atau bisa juga sebaliknya. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan dan dapat saya presentasikan melalui video ini. Saya mohon maaf bila mana terdapat kesalahan baik dalam penyampaian atau dalam kalimat yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.